Selamat datang kembali di Praktikum PBO. Perkenalkan, nama saya Dindrawan. Pada pertemuan kali ini, kita akan ngebahas tentang swing dan layout management. Java Swing merupakan salah satu package yang telah disediakan oleh Java, di mana package ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam membuat suatu aplikasi dengan interface berbasis GUI. Secara umum, interface dari suatu aplikasi terdiri dari dua, yaitu ada yang berbasis CLI atau berbasis teks, seperti yang telah kalian pelajarin pada praktikum sebelumnya, dan juga ada yang berbasis GUI atau berbasis grafis, seperti yang nanti bakal kita pelajarin pada pertemuan kali ini. Ya, selanjutnya Gframe. Gframe ini merupakan salah satu komponen dari Swing, di mana komponen ini berfungsi untuk merepresentasikan suatu area di layar dengan menampung objek-objek lain dari Swing untuk ditampilkan kepada user. Nah, dengan adanya frame inilah komponen-komponen dari GUI bisa kita tampilkan. Untuk membuat suatu objek dari Gframe, kita dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa menginstansiasi langsung dari kelas utamanya, dan yang kedua, kita bisa mengextend kelas Gframe ini kepada kelas yang kita buat pada project kita. Nah, pada cara kedua ini, bisa kita sebut dengan konsep inheritance yang pernah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Gframe ini memiliki banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan. Misalnya ada metode setSize. Metode setSize ini berfungsi untuk mengatur ukuran layar dari frame yang ingin kita tampilkan dengan mengirimkan parameter X dan parameter Y, yaitu nilai lebar dan nilai tinggi dari frame yang kita inginkan. Selain itu juga ada metode pack, di mana metode pack ini juga sama dengan setSize, yaitu untuk mengatur ukuran frame yang ingin kita tampilkan, tetapi ukuran itu menyesuaikan dengan komponen-komponen yang terdapat dalam frame. Nah, selain metode-metode yang ada set text dan pack ini, kita juga bisa menggunakan metode-metode lain, ada seperti set title untuk mengatur judul yang ingin kita tampilkan, ada juga set visible untuk menampilkan frame ke dalam layar, dan metode-metode lainnya. Lalu ada komponen swing lainnya yang bisa kita gunakan. Di sini ada glabel, di mana glabel ini berfungsi untuk membuat suatu keterangan yang tidak bisa diubah, baik berupa teks maupun berupa gambar. Lalu ada gText field untuk membuat suatu kolom inputan, ada gbutton untuk membuat suatu tombol yang bisa kita klik, ada gradio button, checkbox, maupun jcombo box. Nah, selain komponen-komponen ini juga masih ada komponen lain yang bisa kalian gunakan. Misal ada table, scroll bar, spinner, dan masih banyak lagi. Untuk menampilkan komponen ini, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita menginstansiasi dulu komponen yang ingin kita buat. Misal di sini kita ingin membuat suatu glabel dengan keterangan nama Anda. Lalu kita mengatur layout yang ingin kita gunakan. Contoh misalnya kita membuat layout frame-nya yaitu flow layout. Sebenarnya masih ada jenis-jenis layout lainnya yang nanti bakal kita pelajarin pada pertemuan selanjutnya. Nah, tahapan terakhirnya yaitu kita memasukkan komponen tadi ke dalam frame-nya dengan cara frame.add dan nama objek yang ingin kita masukkan ke dalam frame. Lalu setelah ini baru komponen-komponen tadi bisa muncul ke dalam layar. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita bisa langsung coba buka netpin-nya. Ya, pertama kita bisa membuat project baru. Sini bisa biasa ya, kita pilih Java with N, terus projectnya Java application, lalu next. Kita bisa kasih nama project yang ingin kita buat, dan lokasinya bisa kita browse ya. Kita pilih lokasi penyimpanannya, kita mau taruh di mana. Lalu kita bisa finish untuk membuat projectnya. Nah, kita bisa hapus dulu karakter-karakter yang mungkin tidak kita gunakan. Untuk membuat Java Swing, terlebih dahulu kita import package-nya dengan cara import
javax.swing.bintang. Nah, bintang di sini maksudnya kita mengambil semua kelas yang terdapat pada paket javax.swing. Jadi semua kelasnya kita import. Yang pertama, kita membuat suatu objek JFrame dulu dengan cara JFrame dan nama objek yang ingin kita buat, misal frame, lalu new JFrame. Ini untuk pembuatan objek JFrame-nya ya, dengan nama frame. Nah, apabila kita memberikan parameter di dalam JFrame ini, nanti akan jadi judul dari frame-nya. Nah, selain itu, selain membuat judul dari konstruktor tadi, kita bisa menggunakan metode setTitle untuk membuat bagian judul. Hanya ini bagian judul. Lalu metode lain yang bisa kita coba hanya frame.setSize, yaitu untuk mengatur ukuran dari framenya. Nah, untuk ukurannya ini satuannya piksel ya. Misal kita membuat lebarnya 300 piksel dan tingginya 200 piksel. Selain setSize, kita juga dapat menggunakan metode pack untuk mengatur ukuran dari framenya. Tapi kita pakai setSize dulu aja ya. Selanjutnya kita bisa gunakan metode setLayout untuk membuat layoutnya. Sebenarnya ada jenis-jenis layout. Sini kita pakai null dan metode setVisible dengan parameternya true. Nah, fungsi dari setVisible ini yaitu untuk menampilkan frame ke dalam layar. Untuk menampilkan frame dalam layar ya. Selanjutnya yaitu frame.setDefaultClose_Operation. Ini untuk menutup jendela frame ya dengan parameter exitOnClose. Jadi apabila kita close, nanti aplikasi yang kita jalankan akan tertutup. Nah, bisa kita coba dengan run, bisa shift F6 atau tombol panah hijau di atas. Ini hasilnya dengan ukuran lebar sebanyak 300 piksel dan tingginya 200 piksel, dan judulnya ini bagian judul. Misal kita menggunakan pack untuk ukuran layarnya, nah nanti tidak ada lebar dan tingginya karena belum ada komponen, karena pack ini berfungsi, karena pack ini ukuran framenya ini mengikuti komponen-komponen yang ada di dalam frame. Nah, berhubung di dalam frame ini tidak memiliki komponen, maka tidak ada lebar dan tingginya. Cara kedua yaitu dengan mengextend JFrame ke dalam kelas yang kita buat. Misal di sini kita membuat kelas GUI, lalu extend JFrame. Selanjutnya kita buat konstruktor atau metode dengan nama GUI. Jadi apabila kita panggil kelasnya, maka konstruktor ini yang bakal dijalankan. Misalnya public GUI untuk membuat metode konstruktornya. Di sini kita membuat instansiasi manggil kelasnya ya. Kita manggil kelasnya dengan GUI, G sama dengan new GUI. Selanjutnya kita membuat komponen-komponen dari GUI. Misalnya final JTextField. Lalu kita kasih nama variabelnya atau nama objeknya f nama new JTextField. Nah, 10 di sini maksudnya panjang dari karakter yang bisa diinputkan. Komponen selanjutnya kita membuat JLabel dengan nama objeknya yaitu lama. Di sini kita kasih keterangan nama lengkap. Misalnya ya, kita tulis nama lengkap. Selanjutnya misal kita membuat
label jenis kelamin, new JLabel, dengan keterangan yang kita tampilkan yaitu jenis kelamin. Dan kita di sini menggunakan radio button. Kita pindahkan aja ya biar lebih enak. Label, terus text fieldnya, terus ini label. Lalu selanjutnya kita buat radio button untuk pilihan dari jenis kelamin dengan radio button RB laki misal nama objeknya, terus new radio button dengan namanya laki-laki. Lalu kita buat radio button kedua untuk pilihan atau opsi perempuan. Kita RB perempuan, new radio button perempuan. Setelah kita membuat radio button untuk jenis kelamin, selanjutnya kita buat label lagi. Dimana label ini misal kita buat label agama, new JLabel agama. Nah, untuk agama ini kita buat combo box dengan buat terlebih dahulu array dari combo box yang kita buat. Misal di sini ada list nama agama, kita tulis ada misal Islam, lalu Kristen, Hindu, dan Buddha. Setelah kita buat listnya, lalu kita masukkan ke dalam combo box dengan J combo box. Lalu nama objeknya CM agama, combo box agama. Lalu kita instansiasi dengan new J combo box. Dan yang kita masukkan nilai array dari nama agamanya. Nama agama ya. Lalu kita buat label lagi untuk hobi. New JLabel hobi. Di sini kita buat checkbox untuk inputannya. Lalu objeknya misalnya ada sepak bola dan basket. Sini ada CB sepak bola. Terus new J checkbox. Dan ini untuk yang ditampilkan sepak bola. Kita copy aja. Lalu basket. Sini juga objeknya kita ganti jadi CB basket. Nah, setelah kita membuat checkbox, sini kita buat lagi komponen untuk button save. Misalnya kita mau nge-save, kita bikin button dengan nama save, terus new J button dengan tulisan save. Oke. Setelah kita membuat semua komponen-komponennya, lalu kita bisa mengatur frame. Nah, di sini kita panggil metode dari gframe, misalnya set title. Kita mengatur judulnya, coba komponen GUI. Lalu kita set size untuk mengatur ukurannya. Misalnya kita mengatur ukuran 50 pixel dikali 200 untuk lebar dan tingginya. Nah, di sini kita tinggal memanggil metodenya aja karena kita mengextend dari gframe-nya ya, bukan menginstansiasinya. Jadi semua metode bisa langsung dipanggil pada kelas yang kita buat ini. Lalu kita buat button group untuk radio button, sehingga apabila salah satu dipilih, maka yang lainnya akan terhapus ya. Jadi dari dua radio button untuk laki-laki dan perempuan itu hanya bisa dipilih satu dengan cara group button ini. Nah, objek dari grup ini kita add dengan nama objeknya RB laki dan juga RB perempuan. Jadi jadi satu kesatuan untuk kita grup radio buttonnya. Selanjutnya kita mengatur set layout. Misal di sini kita menggunakan layout null.
punya ada jenis-jenis layout lainnya. Nanti bakal kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Setelah kita mengatur set layout, kita tambahkan komponen-komponen yang tadi telah kita buat. Kita tambahkan atau kita masukkan ke dalam frame dengan cara add, lalu nama objeknya, ada L nama, F nama, lalu jenis kelamin, dan objek-objek lainnya. Terus add combo agama. Semua komponen kita masukkan ya ke dalam frame. Setelah semua komponen telah kita masukkan ke dalam frame, selanjutnya kita mengatur tata letaknya dengan set bounds. Di sini kita menggunakan set layout null. Jadi kita harus mengatur tata letak dari setiap komponennya dengan set bound ini. Dengan parameternya ada M untuk titik koordinat X-nya, lalu N untuk koordinat dari tingginya atau Y-nya, ada O untuk panjang dari komponennya, dan P untuk tinggi dari komponen yang kita buat. Lalu misal kita L nama, set bound, di sini kita X-nya M-nya 10, 10, terus 20 dan 20. Ini misal kita coba tampilkan dulu ya dengan set visible untuk kita menampilkan frame ini ke dalam layar dengan parameternya true. Ini misal kita run, bisa shift F6 atau kita tekan panah hijau itu. Nah, di sini ada nama lengkap dengan panjangnya 120, tingginya 20 pixel, dan ada koordinat X dan Y-nya di 10 dan 10. Lalu kita bisa atur semua ukuran atau semua tata letak dari objek yang kita buat. Di sini misalnya F nama dengan nilai X-nya 130, Y-nya 10, jadi sama dengan Y dari L nama dan seterusnya. Coba kita atur setiap komponennya ya. Nanti bisa kalian sesuaikan aja untuk tata letak koordinat X dan Y serta panjang dan lebar dari komponennya.
Setelah semua komponen telah kita atur untuk tata letak dan ukurannya, kita bisa tampilkan lagi. Nanti hasilnya bakal, misalnya ini kita hapus dulu ya run sebelumnya. Kita coba run lagi. Nah, di sini ada tampilan yang telah kita buat ya untuk tata letaknya. Ada label, terus ada text field, ada radio button untuk jenis kelamin, ada combo box untuk agama, dan ada hobi dengan format checkbox. Ini ada radio button, jadi kita bisa hanya milih salah satu. Ada combo box untuk agama dan ada hobi untuk checkbox, dan ada save untuk buttonnya. Nah, di sini tadi tata letaknya ada di samping kiri atas. Di sini kita bisa atur juga. Ini kita atur terlebih dahulu untuk set default close operationnya. Jadi apabila kita close frame-nya, maka aplikasinya akan berhenti berjalan. Dan kita bisa ngatur tata letaknya berada di tengah layar dengan set relatif. Dan juga kita bisa mengatur tata letaknya dengan set location relative to dengan parameter 0 untuk membuat frame yang kita buat berada di tengah layar. Bisa kita coba run lagi. Nah, sekarang ada di tengah layar ya. Untuk materi swing ini cukup sekian ya. Kita bisa menggunakan komponen-komponen mulai dari label, text field, radio button, combo box, checkbox, maupun kita membuat suatu button. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang layout manajemen pada pertemuan berikutnya.